Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 12, teksnya ayat 27 sampai 36. Hari ini juga sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 27 sampai 29. Yesus mengakui, sekarang jiwaku terharu, sehingga Allah Bapa melindungi Yesus dengan berkata, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Paragraf yang kedua, ayat 30 sampai 36. Yesus berkata bahwa suara itu bukan oleh karena Yesus sendiri, melainkan oleh karena murid-muridnya. Menurut Yesus, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan hanya sedikit waktu lagi terang ada di dunia. Kita harus percaya terang itu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kesimpulannya, menjelang penyaliban, Yesus mengakui, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Sehingga Allah Bapa melindungi Yesus sambil berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Namun Yesus berkata, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan mengajar lagi bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila ia ditinggikan dari bumi, ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Jadi Yesus berkata, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ajaran tentang Allah. Pertama, jiwa Yesus juga terharu sebelum dianiaya di atas salib. Ya, kenapa? Yesus Kristus adalah Kristus dan Allah, betul. Namun, Yesus Kristus adalah sempurna Allah dan sempurna manusia. Sehingga, secara manusiawinya, pasti Yesus Kristus pun juga terharu sedang mengertinya tentang ini. Kedua, Allah Bapa tetap melindungi Yesus dengan berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ya, sekalipun kelihatannya Yesus Kristus terharu demikian itu, Tuhan tetap melindunginya dan tetap menyertainya. Ketiga, Yesus tetap mengajar murid-muridnya tentang peristiwa ini dan berkata lagi akan percaya terang, yaitu Yesus, supaya mereka menjadi anak terang. Pentingnya mereka harus mengikutinya terang. Itu Yesus. Ajaran bagi kita. Pertama, orang banyak yang mendengarkan suara Allah berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada juga berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Sekalipun sudah dengar dengan jelas, orang-orang tidak mengertinya. Kedua, ketika Yesus berkata tentang ia mati di atas salib, mereka berkata menurut hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan? Maksudnya, sekalipun mereka sudah mendengarnya kebenaran dari Yesus, mereka tidak mengerti karena mereka ada sudah prasangka dari itu tradisinya. Ketiga, banyak orang tidak mengerti tentang Yesus dan ajarannya, sekalipun langsung mendengar dan langsung belajar dari Yesus, sebab mereka mendengar dan melihat hanya sesuai dengan keinginan mereka. Itu juga masalahnya demikian itu. Aplikasinya. Pertama, Yesus juga terharu. Kita manusia pasti bisa begitu. Namun, jangan putus asa. Karena apa-apa, Tuhan kita tetap menyertai dan melindungi kita. Ya, bisa terharu, bisa putus asa. Namun, jangan di dalam itu sajanya. Dan semangat aja. Karena Tuhan menyertai. Kedua, jangan melihat hanya dengan pandangan tradisi atau dengan keinginan pribadi tentang hal-hal dan keadaan-keadaan dan ajaran-ajaran Yesus. Kita harus melihat dan mengerti sesuai dengan firman.
dan rencananya Tuhan. Ketiga, percayalah Yesus dan menjadi anak terang. Kita harus berfungsi dan kita harus mewajibkan tentang fungsi terang untuk dunia ini. Praktiknya demikian itu. Muliakan nama Yesus bukan dengan sukses dan berhasil, melainkan pengorbanan diri Anda. Ya, banyak orangnya berpikir demikian itu. Kita harus memuliakan nama Tuhan melalui sukses kita, melalui hasilkan yang baik. Namun, daripada ini, kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan pengorbanan diri. Dan Yesus pun juga sudah menjadi teladan tentang itu, dengan pengorbanan diri. Hamba Tuhan, orang Kristen, harus usahanya mengikuti jalan Yesus Kristus, pengorbanan diri. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.